Bicaranya saya di depan, saya akan membacakan tugas dari guru PPKN saya yang bernama Bapak Lucky Jailani. Saya akan menjelaskan tentang norma agama. Pengertian norma agama, seperti yang sudah disebutkan sekilas, norma adalah sebuah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian norma agama. Norma adalah sebuah aturan yang dijalani oleh masyarakat. Norma sendiri bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Dilansir dari sosiologis, norma agama sendiri dan bersumber dari keyakinan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini bisa dikatakan mengambil inspirasi dari ajaran agama melalui ayat-ayat Tuhan yang hadir di dalam kitab suci. Biasanya, aturan yang hadir dari norma agama sendiri meliputi perintah dan larangan yang sesuai dengan kitab suci. Aturan tersebut pun memiliki fungsi sebagai panduan hidup bagi masyarakat. Tidak seperti norma hukum yang berlaku untuk masyarakat suatu negara, tanpa terkecuali norma agama sendiri adalah sebuah aturan yang berlaku bagi mereka yang meyakini. Kendati demikian, ketika aturan tersebut mengkristalkan menjadi norma sosial, norma agama juga bisa menjadi aturan yang berlaku untuk masyarakat umum secara lebih luas. Ciri-ciri norma agama adalah bersumber dari Tuhan, memiliki sifat yang abadi, ketika dilaksanakan menaatkan pahala, dan saat dilanggar akan mendapatkan dosa. Memiliki sifat luas dan berlaku untuk seluruh umat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi norma agama. Usai mengetahui definisi norma agama, yuk bahas mengenai tujuan dan fungsi. Dari norma sosial yang satu ini, tujuan dari berbentuknya norma agama sendiri adalah menyempurnakan manusia dan menjadikan manusia yang baik serta menjauhi hal yang bersifat buruk. Berbeda dengan norma yang hadir dalam masyarakat. Norma agama sendiri lebih mengarahkan kepada batin dan manusia. Jadi, ketika seseorang menaati norma agama yang sudah berbentuk dan berperilaku baik, orang tersebut akan merasa lebih tenang dalam menjalani hidup. Nah, norma agama pun memiliki fungsi sebagai berikut. Yang satu, panduan hidup manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga bersifat mutlak. Menyediakan batasan perilaku menurut perspektif yang bersifat ketuhanan. Panduan hidup untuk menganut hubungan antar manusia sekaligus manusia dan Tuhan. Sebagai aturan dalam menjaga tata perilaku serta tindakan sosial yang sifatnya preventif atau pencegahan. Dalam masyarakat yang religius, norma agama akan dijunjung tinggi dan memiliki peran yang sangat signifikan. Sementara itu, ketika masyarakat yang ada dalam masyarakat yang religius, norma agama akan dijunjung tinggi dan memiliki peran yang sangat signifikan. Sementara itu, ketika masyarakat yang ada dalam sebuah wilayah menganut kepercayaan sekuler, norma ini pun seringkali dianggap tidak begitu penting, sehingga tidak bisa diberlakukan. Sementara itu, di Indonesia sendiri ada banyak norma aturan bermasyarakat yang memiliki sumber dari berbagai ajaran norma. Agama sendiri berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan berperilaku warga negara Indonesia loh. Contoh norma agama adalah ada beberapa contoh norma agama yang pula dijadikan aturan tertulis dalam bermasyarakat. Contoh norma agama yaitu sebagai berikut. 1. Mencuri.
Semua agama melarang perbuatan pencurian. Mencuri adalah mengambil barang orang lain tanpa izin atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Aturan dalam mencuri sendiri sudah dimasukkan ke dalam norma hukum dan sanksi yang diberikan berupa hukum pidana. Yang kedua, berzina. Berzina sendiri adalah ketika dua orang melakukan hubungan intim bukan pasangan sahnya, baik secara hukum dan agama. Berzina sendiri dilarang oleh agama karena perbuatan ini bisa memberikan dampak buruk. Dampak buruk berzina adalah menyebarkan penyakit menular seksual, terutama jika sering berganti pasangan. Yang kedua, ketika hamil tidak diketahui dengan pasti asal-usul anak yang dikandung. Yang ketiga, menurunnya moralitas suatu masyarakat dan lainnya. Yang ketiga, tak melaksanakan ibadah wajib. Bagi seseorang yang religius dan menjunjung tinggi norma agama, tidak melaksanakan ibadah wajib akan membuat hatinya merasa bersalah. Ibadah wajib yang dimaksud sendiri seperti sholat di agama Islam atau ibadah dan sembahyang di dalam agama lain. Ketika tidak melakukan ibadah wajib, seseorang akan dianggap telah melakukan dosa atau kesalahan meskipun tidak ada sanksi tertulis, orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Yang keempat, tidak menghormati orang tua. Agama memerintahkan para penganutnya untuk menghormati dan bersikap baik kepada orang tua, terlebih kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Jika seseorang tidak menghormati orang tua, orang tersebut biasanya akan merasa bersalah, berdosa, dan menyesal karena telah berbuat sesuatu yang sudah melanggar norma agama. Yang kelima, ada fitnah. Fitnah sendiri memiliki arti menyebarkan kabar buruk mengenai seseorang, kabar bohong yang disebarkan pun bersifat buruk dan bisa sangat merugikan satu pihak. Yang selanjutnya ada sanksi norma agama. Sanksi bagi pelanggar norma agama adalah sebagai berikut: merasa bersalah, selalu merasa was-was, hidup menjadi tidak tenang, merasa berdosa, dikucilkan masyarakat, tak dipercaya orang lain, dan lain sebagainya. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.